then you break all to pieces. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Wandi Sulo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen sumber daya manusia dengan subtema K3 di dalam perusahaan. Pengertian secara filosofis kesehatan dan keselamatan kerja K3 diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan pada manusia pada umumnya. Hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Sedangkan secara keilmuan K3 diartikan sebagai suatu ilmu, pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lalu apa itu K3 dalam perusahaan? Yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di perusahaan. Adapun tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya untuk melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja. Yang kedua, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman dan efisien. Manfaat. Adapun beberapa manfaat penerapan K3 dalam perusahaan adalah yang pertama, mengurangi angka kecelakaan kerja di perusahaan. Yang kedua, menghilangkan resiko dan bahaya akibat kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang resiko dan bahaya lingkungan kerja. Yang keempat, mengurangi pengeluaran biaya akibat kecelakaan dan sakit akibat kerja. Yang kelima, meningkatkan reputasi perusahaan. Proses. Unsur dalam suatu organisasi agar setiap tenaga kerja mendapat perlindungan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan, maka setiap unsur yang ada di dalam organisasi perlu mengetahui dan menyelesaikan prosedur K3. Ini merupakan tahap atau proses suatu kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam pekerjaan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam suatu organisasi yaitu yang pertama, tenaga kerja, yang kedua, pengusaha, yang ketiga, perusahaan, yang keempat, tempat kerja. Contoh kasus pada K3 ini yang pertama yang ada adalah kecelakaan tambang berakibat luka berat tertimpa pipa HDPE yang terjadi di PT Buma. Adapun kronologinya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pukul 14.15 WITA saat saudara Dwi Nuryanto, operator Loboy, mengoperasikan unit Loboy dengan muatan 26 batang pipa HDPE dari lokasi penumpukan pipa HDPE di lokasi pit H untuk dipindahkan ke lokasi penumpukan di pondok pompa C2 elevasi plus 80. Tiba di lokasi, saudara Dwi Nuryanto melakukan pembongkaran dengan melepas ikatan pipa HDPE lacing menggunakan webbing wing pada Loboy dari sisi kanan mit. Setelah itu, saudara Dwi Nuryanto pindah ke sisi kiri untuk mengambil webbing sling, mengingat pipa yang terjepit pipa yang sudah jatuh sebelumnya. Saat menarik webbing sling, terdapat satu batang pipa HDPE yang melorot ke samping kiri dari atas Loboy dan mengenai paha kaki sebelah kanan sehingga saudara Dwi Nuryanto terjatuh dengan posisi siku tangan sebelah kanan menopang beban tubuh di atas pipa HDPE. Mungkin demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai K3 di dalam perusahaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah. Sekian dari saya, terima kasih.